halaman ke. Oke, setelah sebelumnya ini adalah tentang ketika hari kiamat, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Jadi kan di awal-awal di halaman ketiga itu sempat disebutkan juga kan, in kanat illa sayhatan, tapi itu adalah tiupan yang pertama, tiupan pertama ketika semuanya itu adalah uh, mati, khamidun, fa idzahum khamidun. Nah, saat di ayat di di ayat 53 nanti adalah faizahum jami'ul ladaina muhdharun. Jadi tiupan sangkakala itu disebutkan nanti ada dalil yang menyebutkan itu tiga. Jadi pertama, tiupan yang pertama adalah semuanya faizahum khamidun. Nah, ada tiupan yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa Allah nanti tidak hanya membinasakan manusia dan jin, tapi juga membinasakan um, syaitan, jin, apa, syaitan, terus dan malaikat. Jadi hanya disisakan malaikat yang panitia hari kiamat saja. Terus pada tiupan terakhir itu adalah semua dibangkitkan. Semua dibangkitkan dan dikumpulkan nanti di padang mahsyar untuk antri membawa catatan amalnya nanti untuk dihisap dan dimizan ya sebelum decision maker. Sebelum decision maker bertindak akan memutuskan dia ke surga ataupun neraka. Oke, kita mulai. Ini insya Allah 53 ayatnya gampang banget karena sama ya seperti di halaman ketiga, tapi bedanya di faizahum jami'ul ladaina muhdharun. Dikumpulkan. In kanat illa sayhatan wahidatan faizahum jami'ul ladaina muhdharun. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. In kanat tidak lain ya. In kanat illa melainkan hanyalah kecuali soyhata wahidatan. Soyhatan itu teriakan yang cetar membahana gitu. Jadi benar-benar ya ini tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala itu disebutkan adalah suara yang sangat memekakan telinga sekali. Soyhata wahidatan, satu teriakan saja. Faidahum, maka seketika itu mereka jami'un, berkumpul. Jami'un itu artinya berkumpul tanpa ada yang tertinggal. Jamaah, nah itu berkumpul. Ladaina itu kepada kami. Ladaina itu adalah kepada kami. Muhdharun. Muhdharun itu adalah, itu dari asal katanya adalah hadoro. Hadoro apa? Hadoro itu artinya adalah hadir. Jadi muhdharun adalah orang-orang yang hadir. Nah, insya Allah ini kata-katanya juga tidak sulit ya. Oke. Ladaina adalah dihadapkan kepada kami muhdharun hadir. Hadir di sini adalah hadir yang bukan karena paksaan ya, tapi hadir yang karena uh, apa ya? Gimana sih? Bukan bukan datang sukarela, afwan, salah kebalik. Hadir di sini adalah bukan datang secara sukarela, tapi mau nggak mau dia harus hadir karena nggak ada lagi tempat untuk sembunyi dari untuk tidak hadir itu. Lagi. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdharun. In kanat tidak lain
illa melainkan kecuali sayhatan dari kata sayha itu artinya suara keras yang mengejutkan dan sampai bikin apa ya namanya uh, bikin kaget semuanya. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdaru. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdaru. Kalau yang sebelumnya kan faidahum khamidun, semuanya langsung mati ya di halaman ketiga itu. Nah, di sini tidak lain hanyalah satu teriakan saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti pada uh, apa? Pada yaumul akhir akan ada tiupan sangkakala, ya. Ada yang menyebutkan dua, ada yang menyebutkan tiga. Nah, ayat ini menekankan kecepatan dan kepastian. Kebangkitan dan pengadilan di yaumil akhir tidak memakan waktu lama. Cuman satu tiupan aja langsung mati semuanya. Satu tiupan saja bangkit lagi semuanya. Dan berbaris, nggak ada pakai lelet panjang gitu, nggak usah. Ya. Dan semua manusia dari awal, dari zamannya Nabi Adam, ya, hingga akhir dari zamannya Nabi Muhammad SAW, dari yang kuat hingga yang lemah, dari yang dihadirkan tanpa pengecualian. Tidak ada yang bisa tersembunyi, tidak ada yang tidak bisa apa ya namanya uh, duduk gitu kan, yang disebut hari kiamat. Kiamat itu yaumil qiyamah. Qiyamah itu artinya berdiri. Jadi pada hari itu tidak ada yang tidak berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ya nanti jaraknya matahari itu cuman sejengkal dari kepala. Jadi benar-benar panas sepanas-panasnya. Pada hari itu ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dan pada hari itu banyak juga orang-orang yang sejuk, ngerasa sejuk karena dinaungi sama awan, entah itu adalah wasilah-wasilah dari perbuatan baik yang pernah dilakukan, dari hafalan-hafalan Al-Quran yang pernah dihafalkan, dan itu menjadi wasilah. Jadi pada saat itu tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang bisa menunda. Ini membantah anggapan bahwa kiamat adalah proses panjang yang bisa dinegosiasikan. Di hadapan Allah semuanya sederhana. Satu perintah, semuanya langsung hadir seketika itu. Nggak lelet seperti di dunia. Nah, jadi kalau nanti di akhirat itu nggak butuh waktu yang lama. Ya walaupun ya sebetulnya di akhirat itu udah lama ya, karena 1 jam di 1 jam. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi walaupun itu sebetulnya lama tapi nggak berasa gitu, nggak berasa. Jadi makanya disebutkan keadaannya itu begitu cepat. Hitungannya manusia itu, kalau mungkin manusia saat itu yang berdiri itu udah nggak ngerasa capek lagi. Bahkan mereka pikir, aduh aku mendingan berdiri aja terus deh daripada nanti ujung-ujungnya ternyata masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Oke. Yang lagi. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak lain hanyalah satu teriakan saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami. Apa yang terjadi pada hari itu? Di ayat 54. Oke. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Fal-yauma, fa artinya maka, al-yauma artinya hari, fal-yauma, maka pada hari itu, la itu tidak, tuzlamu dari kata dolama artinya mengurangi hak. Ya, mengurangi hak atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. La tuzlamu, tidak mengurangi hak. Ya. Nafsun itu jiwa. Syai'an itu disebutnya itu kayak ya sedikit pun satu gitu. Jadi hitungan-hitungan yang uh, partikel yang disandingkan biar artinya itu jumlah. Jadi fal yauma la tudlamu nafsun syai'ah, maka pada hari itu tidak ada satupun jiwa yang dikurangi timbangannya. Tidak ada satupun jiwa yang dizolimi sedikit pun. Wala dan tidaklah tujzauna itu dari kata jaza itu artinya adalah balasan. Tujzauna maksudnya balasan untuk kamu gitu ya. Wala tujzauna dan kalian tidak diberi balasan illa melainkan ma kuntum ta'malun, apa yang dulunya kamu ta'malun, apa yang dulunya kamu kerjakan. Ta'malun dari kata amala, amal itu artinya perbuatan ya yang dilakukan dengan kesadaran dan niat. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Maka pada hari itu tidak ada satupun jiwa, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun, wala tujzauna, dan kalian tidak diberi balasan illa ma kuntum ta'lamun, kecuali sesuai dengan apa yang dahulu mereka sesuai dengan apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi ayat ini adalah puncak keadilan. Setelah kebangkitan yang mengejutkan dan pengumpulan total semua di Jami'ul Ladaina Muhdharun, Allah menegaskan bahwa nanti tidak ada satupun jiwa yang dirugikan. Tidak ada dosa yang ditambah, tidak ada pahala yang dikurangi. Semua dibalas sesuai dengan apa yang benar-benar dikerjakan. Ayat ini menenangkan orang beriman dan menutup semua celah protes. Tidak ada ketidakadilan, tidak ada kesalahan sistem, tidak ada praktik suap menyuap. Hari itu adalah hari kejujuran total antara manusia dan Rob. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Di surah Al-Zalzalah disebutkan, maka adapun orang yang melakukan kebaikan atau keburukan seberat zarah akan ditampakkan. Semua ditampakkan dan semua akan dibalas seadil-adilnya. Makanya bunda-bunda kalau misalkan detik ini ada yang berada di ketidakadilan. Maksudnya dizolimi, biasanya ini ada yang sampai kasus perdata gitu, zolimi, hak miliknya itu dirampas sama orang lain gitu kan, atau perkara tanah, biasanya hitung-hitungan tanah tuh suka nggak
suka berubah atau apalah gitu, atau dizalimi sama rekan bisnis atau apa. Nah, itu nanti di yaumil akhir tidak akan ada yang dirugikan. Ketidakadilan yang kita rasakan di dunia nanti akan dibalas di akhir. Jadi kalau di dunia itu jangan ngarepin adil yang seadil-adilnya, tidak ada yang adil di dunia. Tapi sudah pasti di akhirat nanti akan adil. Tapi jangan salah ya, Bun. Jadi kadang-kadang siapapun itu kalau misalkan melakukan kezoliman, melakukan maksiat, melakukan dosa itu sebenarnya pasti dibalas. Dibalasnya itu tidak hanya di akhirat. Ada dicicil, kebanyakan pasti dicicil di dunia, ya, dicicil di dunia, terus dicicil di yaumil kubur, ya Pak, di alam kubur, alam barzah, dan terakhir di baru sisanya itu di akhirat. Ya, kalau di surah As-Sajdah, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami pasti akan timpakan sebagian azab di dunia sebelum azab yang besar di akhirat agar yarji'un, agar mereka sadar. Itu pasti. Ya. Kalau Allah masih sayang, kalau Allah masih sayang pada seorang hamba, sedosa-dosanya hamba itu dikasih peringatan. Biar apa? Biar nanti dia ketika meninggal itu uh, nanti tidak apa siksanya nggak terlalu banyak lah, tidak terlalu banyak di alam kubur apalagi di akhirat. Gitu. Jadi jangan dikira kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan yang kita lakukan itu tidak akan dilihat sama Allah. Kalau saat ini belum dibalas, bukan berarti Allah lupa. Tapi itu cuma ditunggu waktu. Hati-hati dengan itu. Kita lihat banyak banget contoh-contoh di dunia ini ya. Di dekat kita sendiri. Mereka-mereka yang merampas hak orang lain. Nah, biasanya kalau mereka pelaku-pelaku korupsi, ya, apa yang terjadi mungkin pada saat dia korupsi itu berlimpah, hartanya itu berlimpah, tapi apa yang terjadi dalam hidupnya karena itu adalah uang haram yang digunakan untuk menghidupi keluarganya, makanya keluarganya biasanya tidak akan harmonis, tidak akan tentram, terus nanti dia tidak akan apa ya, hidupnya itu tidak akan bahagia, atau anaknya banyak banyak juga yang jadi tidak jadi orang gitu kan, ada yang apa ya namanya, ya tidak bisa sesoleh, tidak bisa jadi anak soleh karena yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu adalah harta dari harta haram. Tapi kalau memang itu sudah terlanjur terjadi kepada kita, qadarullah, kita diberi ujian seperti itu, alhamdulillah, itu berarti pertanda bahwa Allah tuh masih sayang sama kita. Allah nggak pengen kita meninggal, Allah nggak ingin kita meninggal dalam keadaan lalai. Ya, makanya diingatkan dari jauh hari. Diingatkan supaya jangan melakukan itu lagi. Ini biar bagaimanapun ini adalah dosa dari masa lalu. Mereka-mereka yang dulu terlibat riba, ya, usahanya itu hasil dari riba, hutang sana sini karena untuk meningkatkan aset ya gitu. Apa yang terjadi ketika dia hijrah, ketika ada yang dia hijrah dulu, ada yang dia bangkrut dulu baru sadar gitu kan. Itu kalau dia tidak diperingatkan dengan Allah dengan kehancuran, kebangkrutan, mungkin dia akan terus melakukan riba. Makanya Allah ingatkan, kadang-kadang bangkrutnya tuh sebangkrut-bangkrutnya sampai nggak ada uang sama sekali, nggak ada rumah sama sekali, semuanya habis. Itu gunanya apa? Biar Allah tuh kayak ingin membersihkan. Selain untuk menghapuskan dosa-dosanya, juga menghapuskan hartanya, dan biar nanti dia ulang lagi. Kalau hartanya harta haram, tentu tidak akan berkah untuk keluarganya. Ketika hartanya sudah bersih, insya Allah jadi berkah untuk keluarga. Nah, hati-hati juga buat mereka-mereka yang apa ya namanya, yang istilahnya mengambil harta warisan. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Nah, ini ada di surah Al-Fajr. Mereka-mereka yang mengambil harta warisan itu, harta warisan itu kan berarti kan itu adalah hak milik orang lain ya, hak milik orang lain. Hak milik orang lain kalau digunakan untuk
makan keluarga, maka keluarganya jadi nggak benar. Makanya jangan salahkan kalau misalnya anaknya tuh tiba-tiba ada yang keblangsak ya, padahal hartanya banyak, atau hartanya sebetulnya dia ngambil warisannya tuh banyak, tapi dia dia tuh nggak sejahtera sejahtera, jadi duitnya kemana itu nggak tahu, Allah alam bisa. Nah, jadi makanya kalau untuk warisan ini bahkan sampai disebutkan warisan ini ada aturannya, ada aturan pembagian laki-laki perempuan, itu ada aturannya, semuanya ada ya. Jadi ada hibah, ada warisan. Kalau hibah, namanya hibah, terutama mereka-mereka yang punya anak-anak perempuan itu kan nanti harta warisannya itu lebih banyak nanti jatuhnya ke ini kan, bukan ke anak karena anaknya perempuan, tapi jatuhnya justru kepada keluarga dari bapak. Kalau misalnya bapak meninggal, seorang bapak meninggal, anaknya cuma perempuan-perempuan, maka harta warisan lebih banyak jatuh ke keluarga bapak. Ya, entah itu kakak, adik, bapak, ibu dari si bapak atau suami yang meninggal itu. Kenapa? Karena menurut syariat Islam, nanti anak yatim itu harus dibiayai oleh keluarga, terutama dari keluarga bapak. Gitu. Itulah kenapa kalau misalkan, uh, nah bahkan ini sampai detil ya. Jadi kalau misalkan ada seorang suami meninggal, berarti rumah yang ditempatin itu jadi harta warisan. Nah itu mau nggak mau, kalau apalagi kalau anak-anaknya masih di bawah umur, masih yatim, itu harus sudah segera di apa ya namanya, kayak dihitung-hitung gitu. Allah alam bisawabnya, ini bisa mudah-mudahan dimudahkan dalam urusan warisan. Dan saran saya kalau misalkan hmm, bunda-bunda itu sebagai orang yang terzalimi dari kasus warisan, mengingatkan untuk meminta haknya itu tidak apa-apa, tapi tidak perlu sampai ngoyo meminta keadilan dan lain sebagainya. Ya, pertama, apapun itu namanya harta warisan tidak akan berkah kalau dimakan sama orang yang bukan berhak. Ya, gitu. Ini juga akhirnya menjadi pemahaman kita ya, bahwa eh, nanti balik lagi nih ke ayat alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, itu nanti Allah ganjar dengan neraka hutamah, neraka hutamah. Wah, karena apa? Karena kita kalau ngumpul-ngumpulin harta sampai semoyo itu buat anak cucu, belum tentu nanti jatah rezeki anak kita tuh sama seperti kita ya. Makanya banyak orang-orang di luar sana, uh, orang tuanya kaya raya, punya rumah di mana-mana, anaknya dapat rumah masing-masing, tapi ketika sudah diwariskan, anak-anaknya itu malah kayak nyerah dikasih warisan sebanyak itu karena nggak mampu untuk menghidupi rumahnya. Itu berarti bahwa jatah rezeki kita belum tentu sama dengan jatah rezeki anak. Gitu. Jadi jangan khawatirkan anak kita. Anak kita itu adalah punyanya Allah. Di Allah nanti akan mencukupi rezeki. Oke, dua saja untuk hari ini saya share. Yasin ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. Ladaina muhdarun. Ingkana tidak lain illa melainkan sayhatan wahidatan, satu teriakan saja, faizahum maka seketika itu mereka jami'un berkumpul ladaina di hadapan kami muhdarun. Muhdarun itu hadir, di hadapan kami hadir. Berkumpul untuk hadir di hadapan kami. Dan di hadapan kami ini untuk menyebut kata Allah. Allah kenapa menyebut dirinya kami? Ini untuk menunjukkan kekuasaannya Allah, kemahabesarannya Allah. Allah tidak sendirian. Walaupun Allah bisa apa-apa sendiri, tapi Allah punya bala tentara yang banyak. Gitu.
punya banyak pesuruh. In kanat nun sukun ketemu kaf itu adalah ikfa, kafnya 2 harokat, matabi'i, illa lamnya juga matabi'i. Soyhatau, tanwin ketemu waw itu adalah idgham bi gunah, tanwinnya lebur ke waw ditahan 2 sampai 3 hari. Wahidata, wawnya 2 harokat matabi'i. Wahidata faida, tanwin ketemu fa itu adalah ikfa. Faida dalnya 2 harokat matabi'i. Faidahum jami'ul, mimnya 2 harokat, jami'ul tanwin ketemu lam itu adalah idgham bila guna, jami'ul ladaina nunnya 2 harokat matabi'i. Muhdarun, ro di belakang adalah mat arif itu. Ulang. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak lain melainkan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka berkumpul, ya, hadir di hadapan kami. Itu 4. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Falyawma, maka pada hari itu la tuzlamu, tidak menzolimi kalian, tidak menzolimi, tidak mengurangi timbangan seorang pun dari kalian, wala tujzauna, dan tidak memberikan balasan, dan kalian tidak diberikan balasan illa kecuali ma apa kuntum yang dulunya kamu ta'malun lakukan. Wal yauma itu ada alif lam qamariyah, lanya matabi'i 2 harokat, nafsu tanwin ketemu shin itu adalah ikfa, disamarkan ya, tahan 2 sampai 3 ketuk 2 3 harokat. Syai'au tanwin ketemu waw itu adalah idgham bilgunah, wala lamnya 2 harokat matabi'i. Tujzauna jimnya itu adalah qalqalah, pantulkan. Illa lamnya matabi'i 2 harokat. Ma mimnya 2 harokat matabi'i. Kuntum nun sukun ketemu ta itu adalah nun sukun ketemu ta adalah apa namanya? Ikfa. Da'amalun lamnya adalah mat adat disukun. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Pas tujzauna, pertama jim dulu dipantul tuj, terus zai, zat. Tujzauna.
Kalau yang la tuzlamu itu bukan za ya, bukan tuzlamu, tapi tuz, ujung lidah seperti mau digigit, seperti za. La tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi, إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Tidak lain melainkan ya satu teriakan saja, maka ketika itu mereka berkumpul di hadapan kami, mereka hadir berkumpul di hadapan kami. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dizolimi, yang dikurangi timbangannya, wala dan tidaklah kalian tujzauna dan tidaklah kalian diberi balasan illa kecuali ma apa kuntum yang dulunya kalian ta'malun kerjakan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda Soleha? Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Mau nanya, kan kita biasanya kalau Ramadan tuh udah mulai untuk kayak tilawah biar khatam gitu. Terus kalau misalnya aku nih kayak misalnya contoh aku udah mulai nih sampai ke juz 5 nih misalnya. Apakah harusnya udah Ya, oh, suaranya hilang. Oh, Bu Oni, coba di unmute lagi deh. Apa menghilang, Bu Oni? udah ada suaranya? Ya, sekarang ada. Oke. Linda jangan ketawa. Misalnya kan nanti Ramadan nih kita mulai tilawah untuk kayak hatamin 1 bulan gitu kan. Terus kalau misalnya kita sekarang udah mulai nih misalnya udah sampai juz 3 atau juz 4 gitu. Lebih baik diterusin atau mulai lagi dari awal gitu. Oke. Oke, jadi Ya, gini, sebetulnya di dalam pas bulan Ramadan itu yang disuruh itu bukan harus banget hatam banyak-banyakan hatam. Di Ramadan itu sebetulnya lebih untuk eh, apa ya namanya memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan harus mulai dari awal khatam dari Al-Fatihah saat Ramadan. Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas enggak ada itu. Jadi banyak-banyakan khatam enggak. Jadi kalau misalkan Bunda sudah ada bacaan bisa diteruskan saja. Bisa diteruskan saja. Jadi kalau sebelumnya udah juz 3 ya terusin aja. Enggak usah mulai dari awal lagi. Ya. Jadi bukan untuk nah, ini juga buat ini ya, buat bunda-bunda ya. Satu lagi, yang diutamakan itu dalam membaca Al-Qur'an, terutama bunda-bunda sekarang udah tua ya, alhamdulillah udah lewat dari 17 tahun semuanya. Yang dilihat itu bukan kuantitas, berapa banyak yang sudah dibaca pas Ramadan itu, bukan kuantitas sudah hatam berapa banyak, ya. Tapi lebih kepada apa namanya? Lebih kepada kualitas. Jadi bisa ya, ini kita udah seusia ini ya. Pernah nggak sih kita khatam bukan hanya Arabnya, tapi bacaan ininya apa sih namanya terjemahnya. Itu pun nggak apa-apa. Ya. Jadi sekali waktu coba deh. Mungkin tahun ini nggak bisa hatam, tapi nggak bisa hatam Arabnya, tapi kita hatam artinya. Nah, dari artinya itu juga merupakan amalan. Yang penting adalah Ramadan itu bukan berapa kali hatam,
banyak-banyakan khatam, tapi lebih kepada bagaimana intensitas kita kepada Al-Quran. Sebanyak apa intensitas kita kepada Al-Quran. Kalau yang sudah punya hafalan Al-Quran, itu bukan berarti nanti pas lagi Ramadan, dia lebih fokus untuk khatamin doang, tapi hafalannya dilupakan. Nggak sempat murojaah dan lain sebagainya. Enggak. Ya, jadi Bunda nggak perlu mulai dari awal lagi ya. Jadi kalau sudah itu ya udah terusin aja. Terusin. Kalau misalkan sekarang udah juz 3, nanti terusin aja. Nanti akhirnya hatam di bulan Ramadan, mau lanjut lagi, mau awal lagi dari Al-Fatihah, nggak apa-apa. Atau, udah deh, kalau gitu sekarang aku mau ini deh, mau coba baca artinya deh dari awal, kira-kira sampai kelar, sampai juz berapa ya, gitu kan. Atau nanti, sisa waktunya, karena dia nggak mau, karena dia pengen ada fokus yang lain, aku coba ngafalin yang belum hafal deh. Apalagi nanti kita ada cek hafalan ya, di bulan Ramadan ada cek hafalan Yasin ini. Dan hafalan-hafalan yang sebelumnya jangan ditinggalkan. Tapi bukan berarti yang apa ya, yang mulai dari awal itu salah. Kenapa sih banyak yang mulai dari awal? Karena mungkin dia pertama banyak juga yang ngajinya itu cuma sempatnya di bulan Ramadan. Ya mungkin dia sudah ngaji tapi udah tahu udah keskip berapa bulan yang lalu. Akhirnya ya udah mau nggak mau dari pas Ramadan biar lebih fresh, ini ada motivasi psikologis ya. Dia mulai dari awal. Ya, ya, ya nggak apa-apa karena dia mungkin tidak sekonsisten kita ngajinya. Mana yang lebih utama? Ya ini tergantung kondisi hati dan waktu kita. Tergantung target kita tuh apa. Yang jelas ya Bun, kalau udah usia segini, udah bukan banyak-banyakan khatam. Kalau banyak-banyakan khatam, khawatirnya ketika membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan tajwid dan makhorijul hurufnya. Karena pengen cepet-cepet. Gitu. Atau ada juga sebetulnya ini ada yang online selama bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir itu tilawah bareng nanti dibaca. Jadi kita tuh lebih ke menyimak setiap hari, menyimak bacaan. Kalau namanya menyimak itu kan kita sambil ngebaca juga kan. Nah itu tapi sambil mendengarkan bacaan yang benar. Jadi ustadz atau ustazahnya itu bacain yang benar dari juz 1 full, jadi nanti hatamnya bareng. Nah itu juga ahsan. Kenapa? Karena berarti bacaannya benar. Kalau kita sendiri kadang-kadang bacanya, wah masih salah-salahan gitu kan. Ya, karena lagi proses belajar. Itu ya, Bu. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Lanjut aja atau mulai dari awal. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda Solehah? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah, Miss Linda, dan teman-teman semua sehat dan Allah mudahkan urusannya. Ini ada dua hal di surat Yasin yang saya mau tanya Ustazah. Yang ayat 53 atau 49 kan mungkin ada beberapa yang dengan satu teriakan saja gitu. Kita dihadapkan ke Tuhan untuk dihisap. Maksudnya atau yang satu lagi untuk dibinasakan gitu. Satu teriakan ini apakah teriakan manusia? Jadi artinya apakah ini penggambaran waktu yang demikian cepat gitu. Nah, yang kedua itu ayat 52. Saya pernah dengar itu ada ustadz bilang alam kubur itu kalau untuk yang mungkin banyak dosanya itu penggambarnya seperti sempit, saking sempitnya itu meremukkan tengkorak gitu kan. Nah, sedangkan di sini tuh mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur mimar kodina. Jadi, apakah ini penggambaran dari manusia yang soleh atau beriman sehingga menggambarkan alam kubur itu seperti tempat tidur atau alam barzah itu seperti tempat tidur atau seperti yang Ustadz itu bilang tempat apa meremukkan tulang atau gimana itu saja. Terima kasih. Oke, 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 siap-siap. Nah, nah ini tadi tempat disampaikan yang disebut teriakan ini sayhata wahidatan sayhata. Sayha itu memang kata aslinya adalah suara yang sangat keras, suara yang memekakan telinga. Ya, kalau di ayat 49 sebelumnya juga ada ya di halaman 3 ya yang faizahum khamidun.
Ma yang duruna illa sayhat. Kalau yang 49, ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka tidak menunggu kecuali satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Terus yang ayat 53 tadi, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Tidak lain hanyalah satu teriakan saja, maka ketika itu mereka semua dihadirkan kepada kami. Apa arti satu teriakan di sini adalah, maksudnya adalah bukan teriakan manusia, tapi naqatus sur, tiupan sangkakala. Wa nufikha fis suri yang sebelumnya disebutkan ya. Ini ada sayhatan wahidatan, ini adalah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi para ulama menjelaskan ayat 49 tadi, tiupan pertama yang menyebabkan seluruh makhluk mati seketika. Mati seketika padahal mereka lagi sibuk. Padahal mereka mungkin saat itu lagi saling berdebat satu sama lain. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, ya. Nah, terus di ayat 53 disebutkan tiupan kedua. Tiupan kedua ini sayhatan wahidatan, sekali lagi tiupan yang menyebabkan seluruh manusia itu akan ladaina muhdharun, jami'ul ladaina muhdharun, dibangkitkan terus dikumpulkan. Kenapa kok disebutnya satu teriakan saja? Karena ini karena satu sangat cepat. Jadi kalau dibayangkan tiupan sangkakala itu bukan yang kayak apa ya, mungkin kayak pernah nonton film-film raja-raja kan, kalau ada raja datang kan ada suara trompetnya panjang gitu kan. Nah ini enggak. Ini saat satu tiupan doang tapi menggelegar banget, hancur semuanya atau dibangkitkan semuanya. Ya. Sayhatan wahidatan untuk menyebutkan suaranya ini sangat kencang, dahsyat, cepet. Nggak ada pakai teret, nggak sampai digitu-gituin, nggak. Tanpa peringatan lanjutan, ya. Tanpa kesempatan untuk taubat ulang, ya. Tidak pakai proses panjang, tidak pakai aba-aba, tidak bisa ditunda. Allah ingin menegaskan bahwa kiamat itu mudah banget buat Allah, gitu. Cuman kun fayakun, gitu doang. Cuman suruh ayo cepat gitu. Nah, gitu. Oke. Itu tadi yang itu ya, yang sayhatan wahidatan. Terus tadi apa? Di ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijadikan Tuhan yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul. Kenapa kok kuburan disebut marqadina? Marqadina ini tempat tidur ya. Marqad itu artinya tempat berbaring, tempat tidur, tempat istirahat. Ya, udah pasti ini bukan untuk semua orang. Untuk siapa alam kubur seperti tempat tidur? Benar kata Ustadz itu, dan yang tadi Bunda sampaikan, marqadina adalah untuk orang yang beriman, orang yang bertauhid, meski berdosa. Jadi kayak orang yang bertauhid itu adalah dia tuh mungkin ada dosa ya pasti ya, tapi wafat dalam iman. Jadi Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya, makanya kuburnya apa? Kuburnya lapang, berasanya kayak tidur, diberi cahaya. Rasanya seperti tidur panjang, tidak terasa lamanya. Ya. Makanya saat dibangkitkan mereka kaget. Kok cepet banget ya? Padahal di dunia mungkin hitungannya dia udah tidur di kuburan itu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Ya, gitu. Mimar Kodina. Lalu bagaimana dengan orang yang banyak dosa? Hadis Sahih menjelaskan, orang yang banyak dosa itu kuburnya bisa menyempit sampai tulang rusuknya itu bersilang. Kalau bersilang itu kan tulang rusuknya gini ya, lurus ya. Kalau bersilang berarti gini dong, kretek gitu. Ya, itu karena apa? Karena tiap hari tuh diberi azab kubur. Biar apa? Biar mereka tuh merasakan penyesalan sebelum kiamat. Dan biar agak dikurangin dikit lah azabnya sebagian. Mereka ini tidak merasakan kuburan sebagai marqadina, sebagai tempat tidur. Tapi mereka merasakan kuburan ini sebagai tekanan, penantian yang menyakitkan, awal dari penyesalan. Ini bayangin, kalau dia udah disiksa gitu, nggak kebayang kan nanti siksaan di akhiratnya gimana, di neraka gimana. Namun,
Kalau orang yang banyak dosa tapi bertauhid, ingat, masih ada tauhid di dalam hatinya, masih ada harapan. Masih ada harapan, mungkin bisa disiksa. Disiksa. Tapi ada keringanan-keringanan. Yang jelas, kalau misalkan dia disiksa, udah pasti insya Allah dia akan diampuni sebelum kiamat. Jadi rahmat Allah ini tidak tertutup bagi mereka-mereka yang masih bertauhid. Makanya nih, kita dengan segala keterbatasan umur, ya, kita tuh harus apa ya, harus cerdik beramal, pilih amal-amal yang kelak-kelak, yang kelak itu nanti akan menjadi wasilah kita di alam kubur dan alam akhirat, ya itu. Jadi gimana caranya ketika di kuburan, di alam kubur, kita seperti apa namanya, seperti tidur berasanya. Maka pastikan ya kan disebutkan ya bahwa ketika anak Adam meninggal dunia ada 3 perkara, semuanya terputus kecuali 3 perkara. 1, doa anak soleh, 2, apa namanya, amal amal jariah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Dan mungkin qadarullah tidak semua orang bisa punya anak saleh, walaupun dia mungkin punya anak banyak, bisa saja dia diberi ujian anaknya tidak ada yang soleh, tidak ada yang sholat, semuanya keblangsak, ya udah qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Masih ada 2 yang lainnya ya, jadi belum tentu yang banyak anak itu lebih beruntung daripada yang tidak ada anak. Misalnya kan anaknya banyak tapi keblangsak semuanya, qadarullah, lagi-lagi itu. Tapi kita masih punya 2 poin lain ya, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, sedekah jariah kita bisa menggunakan untuk apa namanya, harta kita yang nggak banyak ini kita gunakan untuk segala sesuatu yang menunjang ibadah orang lain. Mungkin kalau kita ibadah nggak bisa sebanyak itu ya, makanya kita berusaha untuk memfasilitasi orang ibadah. Berusaha memfasilitasi orang baca Quran, hafal Quran. Oh kamu nggak punya Al-Quran ya, aku kasih Al-Quran gitu. Kalau perlu, sedekah Al-Quran itu bagus banget ya, apalagi buat para penghafal Quran. Karena apa, nanti walaupun Al-Quran udah musnah binasa, hafalannya masih ada di dia sampai kapanpun. Terus hafalannya diajarin lagi ke orang lain sampai kapanpun, itu Al-Quran pahalanya itu masih sampai nanti, sampai kita nanti hari kiamat tuh masih. Nah itu lumayan bisa ngurang-ngurangin siksaan kita. Atau kita, aduh aku nggak mampu nih kalau masih beli Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Ya udah, kita bisanya apa? Kita memfasilitasi masjid itu supaya nyaman untuk disolat, untuk buat tempat sholat, membersihin masjid kek. Makanya sebetulnya ini ya, marbot masjid itu mungkin gajinya kecil tapi keberkahannya luar biasa, masya Allah. Ya, kemungkinan dia nanti yang paling selamat di antara kita semua, karena dia memfasilitasi orang-orang ibadah. Bayangkan, pahala dari orang-orang yang sholat di situ tidak akan dikurangi, plus marbot itu akan mendapatkan pahala-pahala dari yang lain-lain tanpa mengurangi orang yang melakukan ibadah. Sama kayak misalnya nyuci mukena gitu, kita dapat pahala. Jadi kita mesti cerdik biar terus, apalagi tadi ilmu yang bermanfaat, punya ilmu yang tidak seberapa ini, coba deh untuk diajarkan lagi ke anak kita ya, ke saudara atau apa. Ajarinnya nggak usah yang muluk-muluk, cukup bilang, misalkan dia makan pakai tangan kiri gitu, bilang makanya pakai tangan kanan ya, sunahnya pakai tangan kanan loh, tangan kiri nanti ada ininya loh, nanti makannya bareng setan, begitu ya. Kesimpulannya adalah tadi satu teriakan saja, maksudnya adalah bukan teriakan manusia, tapi ini lebih kepada sangkakala, tiupan sangkakala, tapi tiupannya bukan tiupan trompet yang panjang gitu. Ini untuk menunjukkan kiamat itu cepat, mendadak, dan mudah bagi Allah. Kubur seperti tempat tidur, Markodina ini hanya khusus bagi orang yang beriman. Sedangkan kubur yang sempit dan berat, ini bagian bermaksiat dan ingkar. Orang yang berdosa, seberdosa apapun, insya Allah masih punya harapan selama imannya belum dicabut. Ya, jadi kuburan itu bukan akhir cerita, tapi ruang tunggu sebelum keputusan yang besar.
Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda Soleha? Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi pakai tepat tinggal buat nih ya, rangkuman insya Allah sebelum Ramadan. Baiklah, kalau kayaknya sudah itu. Baiklah, kalau tidak ada Ustazah, pertanyaan, ya Ustazah, apa-apa. boleh Baik. nggak mundur ke belakang yang minggu lalu? Kan ada masalah saktah itu ya. Nah, itu kan boleh tahu kenapa ada saktah gitu? Kenapa dalam Al-Quran ada bacaan-bacaan atau apa ada hubungan sama artinya apa dengan ada berhubungan dengan ayat-ayat yang turun gitu, Ustazah? Mau nanya itu. Oke. Oke, baiklah. Em, Saktah ini adalah bagian dari wakaf ya. Wakaf itu adalah berhenti sejenak. Ya, ini eh, kalau apa wakaf itu pokoknya berhenti, jeda. Ya, mau kalau di dalam kita itu kalau di dalam Latin itu ada titik, ada koma. Lalu apa itu sakta? Sakta itu adalah berhenti sejenak, sebentar banget ya, tanpa mengambil nafas, lalu langsung lanjut membaca. Nah, ini kan ada di Yasin ayat 52, Mutaffifin ayat 14, kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Uh, uh, ada di Al-Qiyamah ayat 27, ada di Al-Kahfi ayat 1. Ini kenapa Allah memerintahkan ada saktah? Karena makna ayatnya memang perlu jeda rasa. Contoh di ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oke, kalau di ini kan itu kalau dilihat ya. Qalu ya wailana, mereka berkata, celakalah kami. Memba'atsana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada rahmanu, inilah janji Allah yang Maha Pengasih dan benar para rasul. Jeda rasa itu jadi kayak kita tuh nyebutinnya tuh kayak apa namanya? Koma. Dia butuh untuk jeda sedikit tapi tidak berhenti titik. Tidak berhenti secara titik gitu. Kalau titik kan emang berhentinya lama ya, itu karena dia akhir kalimat. Ini untuk menggambarkan bahwa ini belum selesai loh ceritanya gitu. Ini masih koma. Jadi kayak hening sesaat. Sakta itu bukan sekedar aturan ya. Kalau kita lihat, bukan sekedar aturan suruh berhenti sejenak. Tapi ini kayak menirukan ekspresi manusia di hari kebangkitan. Gimana caranya? Ini kayak kaget kan, tiba-tiba lagi tidur enak-enak dibangkitkan. Gitu kayak mungkin muka kita tuh kayak shock muka. Itu kan hadza ma wa'ada rahmanu. Disambung ya. Ketika lagi kaget-kagetnya tiba-tiba langsung ingat, oh iya, ini kan yang Allah janjikan. Ini kan yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para rasul gitu. Ya. Jadi ini tuh kayak jeda rasa. Jadi sakta itu untuk apa? Kenapa harus ada sakta? Gunanya untuk menjaga makna supaya tidak tercampur. Untuk menjaga, untuk menyampaikan emosi ayat. Sama kayak kita baca puisi. Budak-budak ada yang suka baca puisi. Di puisi-puisi tulisan seseorang atau sebutlah ya Khairul Anwar, itu kan ada yang ujungnya pakai koma, ada yang ujungnya pakai titik. Nah, itu ada cara bacanya. Ya, jadi yang pakai koma tidak sama seperti pakai titik, berhenti lama. Dan sakta itu juga untuk menegaskan kejadian besar dan mengejutkan. Tanpa sakta, maknanya bisa terasa rata, datar aja. Padahal ayatnya itu dramatis dan dahsyat.
Ya sama kayak puisi. Puisi itu kalau suka baca puisi, ya itu akan terlihat mana yang pakai koma, mana yang pakai titik. Nanti rasanya emosionalnya itu berasa dari yang ditularkan dari yang membaca ke yang mendengarkan. Ya. Terus kalau yang wakaf gimana? Kenapa ada wakaf? Apa itu wakaf? Wakaf itu kan berhenti membaca dengan nafas. Karena apa? Karena itu wakaf itu hanya titik. Maknanya sudah cukup atau supaya maknanya itu tidak salah. Ya. Lalu kenapa Al-Quran tidak dibiarkan mengalir saja? Udah nggak ada wakaf, nggak ada sakta. Karena bahasa Arab ini sama kayak bahasa Indonesia dan lain bahkan lebih. Bahasa Arab ini sangat sensitif makna. Salah berhenti bisa maknanya tuh bisa berubah total. Nah, bisa mengakibatkan beda arti akhirnya. Nah, ya bisa beda arti jadinya. Ya. Bedanya, jadi kalau bisa dirangkumkan, bedanya saktah dan wakaf ini adalah kalau saktah jeda sangat singkat tanpa nafas untuk emosi dan kejutan, karena isinya adalah itu tadi, terkejut tapi tidak terpisah ceritanya. Ketika dia kok tiba-tiba dibangkitkan mimbar kodina hada, oh ya, terus tiba-tiba ingat, oh ya, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalin. Sedangkan kalau wakaf itu kenapa berhenti penuh ambil nafas? Karena maknanya sudah selesai dan titik, bisa mulai cerita baru, bisa mulai makna baru. Ya. Jadi hikmah besarnya ini apa? Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran untuk dibaca, tapi untuk dirasakan secara emosional. Saktah ngajarin kita diam sejenak. Wakaf ngajarin kita berhenti dan merenung. Makanya tilawah yang benar bukan cepet-cepetan, bukan kejar hatam, bukan kejar halaman, tapi tepat berhenti dan tepat diam. Ya, jadi bukan buru-buru nih, ya, bukan main buru-buru. Ya. Ustazah, Jadi Oke. bentar, jadi ada hubungannya sama arti dan itu kalau misalnya kita nggak melakukan tuh ada kesalahan berarti Ustazah ya. Itu suatu ada kesalahan lah ya kalau nggak kita kerjakan ya. Iya. Itu nanti kita balik lagi ke lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah kesalahan Al-Quran yang tidak bisa ditolerir. Kesalahan besar ya, karena benar-benar ini. Dan ada juga lahan khafi. Ya, insya Allah ini kalau wakaf ini masih ranahnya lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Tapi by the time akan dipertanyakan kok sampai udah setua ini kok nggak ngerti juga caranya, belajar nggak gitu. Ya, itu ya. Ya, makasih Ustazah. Baiklah. Ustazah lanjut ini Ustazah apa mainnya saktah tadi juga. Kalau di surat Yasin itu yang di 52 itu kan di pertengahan ayat ya. Kalau yang di Al-Kahfi itu di akhir ayat itu maksudnya berbeda nggak Ustazah? Maksudnya itu kan yang ayat pertama di Al-Kahfi kan ada saktahnya juga. Sedang 52 kan di pertengahan gitu. Itu bagaimana Ustazah penjelasannya? Sama dia, sebetulnya itu belum selesai kan. Tapi tapi karena dia ada di akhir ayat, jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita nggak kuat diberhentikan aja. Ini mirip kayak seperti ini. Di Al-Quran itu kan suka ada tanda wakaf di akhir ayat, itu ada yang lam alif. Lam alif itu kan sebetulnya jangan berhenti kan. Tapi kalau di akhir ayat nggak apa-apa. Kayak contohnya di surah Al-Adiyat. Kalau di surah Al-Adiyat kan wal adiyati dobha. Kalau berhenti, tapi sebenarnya dalam alif kan. Kalau dilanjutin nggak apa-apa, asal kuat aja nafasnya. Wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Langsung, kuat nggak? Gitu. Tapi kalau nggak kuat, berhenti aja nggak apa-apa. Walaupun ada wakaf lam alif. Lam alif itu adalah tidak nyambung gitu. Nah, kalau di ayat ini di Al-Kahfi itu pun juga ada sakta. Kalau tidak kuat pun nggak apa-apa berarti. Kalau misalkan ini kan lumayan panjang banget nih kan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan
من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Itu padahal di belakangnya di hasana itu kalau nggak salah ada wakafnya lam alif juga, tidak boleh berhenti. Ya intinya adalah kalau di akhir ayat kalau nggak kuat berhenti saja nggak apa-apa. Ya. Oke, makasih Ustazah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda Solehah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.